Hari bersih-bersih para gadis kaya terlihat tidak biasa. Caroline suka meninggalkan uangnya bertebaran. Kecantikannya yang sempurna mengganggu konsentrasi. Penyedot debunya tersumbat kekayaannya. Uangnya terlalu banyak, tapi tidak cukup untuk dibagikan. Teman-teman sekamarnya, Sky dan Emma, berusaha agar mendapatkan uang. Helen membantu Caroline menghadapi teman-temannya yang bongkek. Mereka berburu uang seperti hyena. Hari ini mereka beruntung. Pemasukan gadis-gadis kaya yang belum diumumkan keluar dari penyedot debu. Mereka selalu menjahili gadis bokeh. Tapi mereka semua tetap harus tinggal dalam satu kamar. Emma sedang melihat-lihat dan menemukan sesuatu untuk mendekorasi kamar. Dan dia menemukan gambar untuk keranjang susun. Dan temannya sudah mengambil detail calon tempatnya untuk tidur. Emma membaca petunjuknya dengan seksama. Sky tidak membutuhkannya. Rumahnya di sungai Mississippi selalu saja terbawa arus. Emma tidak berhenti membaca, tipikal kutu buku. Akan lebih baik mengukurnya 7 kali dan memotongnya 1 kali. Kenapa tidak gunakan rumus ini untuk memotong poni? Ternyata Sky sudah lakukan semuanya sendiri. Emma ingin memberikan kata-kata terakhir. Keajaiban digunakan untuk membuat ranjang. Keajaiban dari kekayaan. Kartu emas menerangi sampai ke atas. Helen tidak paham dengan rencananya. Dia tidak perlu paham. Dia harus terkejut dan bilang betapa kerennya Caroline. Helen merasa sangat puas dan ingin lakukan bagiannya. Mereka tidak harus gunakan kartunya. Bekerja dengan tanganmu untuk sementara juga menyenangkan. Kanopi emas untuk keranjangnya. Dia bisa buang sisa bahannya ke tempat sampah. Itulah cara mereka menyebut gadis-gadis bokeh. Sesuatu terjatuh mengenai kepala Emma. Dia seperti Newton dan Apple-nya. Karena kepalanya benjol, dia tidak bisa menata rambutnya. Sky mencegahnya tepat waktu. Dia menyukai sampah. Mungkin saja ada roti lapis. Menggali sampah seperti mencari harta karun. Dia membuat kanopi versi bokeh dari tongkat dan perban. Sampah, improvisasi, dan antusiasme membuat ranjang mereka terasa nyaman. Emma ingin memberikan kata terakhir seperti biasa, tapi langit-langit sampahnya cukup cantik. Gadis-gadis kaya bersenang-senang dengan cara mereka. Mereka memesan puzzle emas. Sky yang bokeh memata-matai mereka. Bermain mata-mata memang seru. Mereka bisa sedikit mengganggu musuh. Balas dendam adalah makanan lezat disajikan dingin. Jangan lepaskan puzzle-nya. Tidak mudah menahan tekanan semacam itu. Kalian suka angin topan Emma? Mereka biasanya tidak menamai seperti itu. Caroline berpegangan pada ranjang bagaikan kapten tim football. Para gadis bokeh suka seperti itu. Caroline harus menata rambutnya lagi. Tapi lihat puzzle-nya. Menempel di langit-langit dengan cantik. Satu masalah berkurang. Para gadis bokeh ingin mengacaukan segalanya, tapi membuatnya lebih baik. Gadis-gadis kaya memerhatikan kecantikan mereka. Kuku patah atau jerawat adalah bencana besar untuk mereka. Stop. Mereka butuh kecantikan gawat darurat. Emma memata-matai mereka melalui kacamatanya. Dia ingin cantik seperti teman-temannya. Helen tidak pernah tahu kalau Caroline punya 3 tangan. Kejahilan manis seorang bokeh berhasil. Cat kukunya sangat mahal dan dia tidak mau sia-siakan. Tulis di komentar tangan manakah yang bukan milik Caroline. Terima kasih. Bagian mewah dari kamar punya tanaman sungguhan. Bunganya akan segera mekar dan kamarnya akan dipenuhi aroma yang harum. Tapi para gadis bokeh punya ide sendiri untuk tanaman ini. Mencuri memang tidak baik, tapi Sky tidak pernah dengar. Dia butuh daun cantik untuk menghiasi ranjang. Di saat bersamaan, Helen yang malang menangisi kehilangannya. Caroline tidak curiga kalau para gadis bokeh pelakunya. Investigasi akan mengungkapkannya. Dia merasa kalau pot bunga ada di sana. Caroline terlalu banyak nonton film detektif. Dia pasti akan menemukannya. Tidak ada di balkon. Bahkan di bawah bantal juga tidak. Dia tidak bisa menemukannya di situ. Para gadis bokeh melakukan tindakan berani untuk menerima uang kebagian mereka.
IKEA punya produk baru. Produk itu cermin jiwa. Para gadis kaya ingin memilikinya. Mereka butuh cermin itu untuk kamar mereka. Bayangannya menakuti Helen untuk beberapa alasan. Memperlihatkan kalau dia bokeh. Dia harus memulihkan dirinya. Seharusnya tidak sulit, tapi Caroline melihat bayangannya. Sepertinya cermin ini tidak cocok untuk interior kamarnya. Sky bekerja keras mendekorasi kamarnya. Teman sekamarnya asik melihat TikTok dan bersantai. Sky minta bantuan dengan papan pesan kupu-kupu. Tapi Emma selalu melupakan permintaan Sky. Karena itu, dia meninggalkan pengingat tepat di dahi temannya. Ide yang buruk, dia jarang melihat cermin. Sky harus menunggu lama jawaban darinya. Sikapnya membuat Sky kesal. Berapa banyak pengingat yang dibutuhkan Emma untuk membantu? Sepertinya cukup. Emma mulai bekerja. Untuk membuat kupu-kupu, dia harus buat kepompong dulu. Papan pesannya sudah siap. Para gadis kaya memesan barang yang tidak biasa di situs barang-barang ajaib. Ini tombol sukai YouTube kalian. Cukup sukai dan dapat hadiah. Mereka mau makan camilan. Tapi itu tidak pernah cukup untuk mereka. Para gadis bokeh tidak bisa memakan camilan itu. Bagi para gadis kaya, mereka hanya memakannya di sore hari. Sky belum makan 2 hari. Air liurnya mengalir sampai bisa membuat banjir tetangga di bawah. Dia berusaha menggapai tombol ajaib. Bantu Sky mendapatkan makanan. Cukup sukai video ini, kumohon. Belanja daring memang sangat mudah. Tidak perlu pergi ke mall. Kau bisa beli semuanya hanya dari rumah. Caroline ingin mencari sesuatu yang trendy untuk temannya. Dia tahu semua tren gaya busana. Para bintang Hollywood meminta opininya untuk penghargaan Oscar. Mudah menemukan sesuatu untuk menonjolkan kekuatan Helen. Lihat, dia memukau. Bagaimana dengan pakaian lainnya? Para gadis kaya punya lemari keren untuk menyimpannya. Ups, semua ini sudah rusak. Sky memang gila bersih-bersih dan teman sekamarnya tidak seperti dirinya. Emma mengira sampah akan menghilang dengan sendirinya. Dia tidak melihat bagaimana Sky merangkak dari pagi sampai malam untuk bersih-bersih. Dan dia dimanfaatkan. Sky tidak hanya bisa melihat sampah dan memberikan kesempatan hidup. Warnai tabung tisu dengan cat dan ubah jadi kursi nyaman. Agar temannya yang tidak peduli bisa bersantai. Keberaniannya itu tidak mengenal batas. Situs ini punya sepatu keluaran baru terbaik di dunia. Ini adalah mimpi Helen. Itu bukan ukurannya, tapi dia bersedia memotong jari kakinya agar tidak dibeli oleh Caroline. Jadi siapa yang akan dapat sepatu itu? Caroline ingin berbuat curang. Dia tahu kalau Helen menyukai burger. Dan dia dapat sepatunya. Kesadaran menang dan dia siap berbagi dengan temannya. Satu sepatu untuk masing-masing. Itu tidak pas. Caroline punya ide yang gila. Bagaimana kalau dicoba? Raksasa Jepang Yoshishiro Akiyama akan membuat ukuran sepatunya membesar. Dia menggunakan kekuatannya, tapi mereka menjadi lebih suka. Mereka bisa muat dalam sepatu ini. Mereka berdua. Siapa yang mendudukinya? Helen atau Caroline? Dan perlombaannya dimulai. Para gadis bokeh bermain twister. Pinggang Emma sakit. Sky bermain untuk 2 orang. Dia tidak bisa lakukan, hanya punya sepasang tangan dan kaki. Mereka langsung merasa lelah. Malam cepat datang saat musim gugur. Emma lebih menyukai siang hari yang cerah. Dia punya ide. Bagaimana kalau buat lampu gantung dari lingkaran? Lampu gantung itu menerangi kamar gadis-gadis bokeh. Bagian kamar gadis kaya punya masalah. Mereka tidak bisa menonton YouTube di ponsel bersama-sama. Gambarnya terlalu kecil. Ratu harus punya layar ukuran dinding yang besarnya sama dengan ego. Drum trik premium itu benar-benar ada. Helen yakin kalau itu bohong. Tidak boleh ada yang tahu. Mereka harus menutup pintu rapat-rapat. Hanya dunia orang-orang elit yang punya akses ini. Kalian pernah dengar teori Golden Billion? Baiklah, tidak apa-apa. Yang terpenting adalah Caroline dan Helen bisa menonton konten eksklusif ini.
mereka sangat senang. Caroline harus merapikan riasan. Dia punya meja rias khusus dengan penata riasnya. Itu rahasia kecantikannya. Helen terkesan dan ingin mencobanya. Tapi sistem di-setel untuk wajah Caroline. Untuk alasan keamanan, itu yang dilakukan pada wajah lain. Helen harusnya tidak menyentuh teknologi itu. Dia tidak akan pergi ke pesta hari ini. Tebak pekerjaan siapa ini? Banyak sekali tugas di kampus sampai rasanya tidak akan pernah selesai. Sky sampai ketiduran saat membaca buku. Dia beresiko dikeluarkan. Emma ingin membantu temannya. Tidak, dia tidak akan kerjakan PR-nya, tapi bisa membuat mesin kopi dari karton. Sedikit kopi memang bisa untuk membuat terjaga. Aroma biji kopinya sangat harum. Kelihatannya baterainya sudah terisi. Tiba-tiba dia ingin membersihkan kamar. Sebaiknya dia jangan minum kopi terlalu banyak. Energinya akan habis dan bahkan ciuman tidak bisa membangunkan putri tidur. Helen ingin agar level ranjang mereka mencapai bintang 2. Menurut Caroline, mereka pantas dapat yang lebih baik. Stiker bintang tidak cukup untuknya. Dia mau bintang sungguhan. Artinya, dia akan dapat apapun yang terjadi. Dia punya penyedot debu yang terkuat di bumi. Dia hanya perlu pindahkan dari langit yang membosankan ke ranjang mereka. Tidak masalah. Konstruksi ranjang ini sekarang sudah selesai. Kamar para gadis bokeh juga sudah siap. Terlihat cukup bagus, meskipun mereka tidak punya anggaran. Kamar siapa yang lebih keren, kaya atau bokeh? Para gadis kaya tidak mau mendapatkan nilai seri. Oh, sekarang sudah waktunya Caroline untuk ke bandara. Dia akan terbang untuk merasakan petualangan yang baru. Semoga dia tidak melupakan apapun. Apa ini? Papan tanda neon? Ini bisa dia gunakan untuk mengirim SOS jika perlu. Atau untuk menutup lubang itu agar Molly bisa beristirahat. Lihat, Caroline itu baik hati. Mereka bisa jadi sahabat dan mengubah kelas ekonomi menjadi kelas bisnis. Banyak yang harus dikerjakan. Penumpang kaya menaruh barangnya di bagasi atas kelas ekonomi. Molly memikirkan untuk memulai dari mana. Apa yang bisa dia lakukan tanpa ketahuan? Shell ini menarik perhatiannya. Ups, kepalanya kejatuhan barang. Membuatnya salah menaruh penanda bagasi. Sekarang dia hanya melihat warnanya saja. Tidak tahu penandanya milik yang mana. Hei teman-teman, bisa membantu Molly? Komentar di bawah, beritahu dia penanda masing-masing tas itu. Oh, di kelas ekonomi disajikan minuman. Mereka bisa manfaatkan gelas dan tisu ini. Molly pandai origami. Dia tidak sabar membuat sesuatu. Pesawatnya tidak terbang jauh. Semoga yang ini bisa. Pesawatnya untuk dekorasi, jadi tidak perlu terbang. Caroline membuat awan. Jendelanya terlalu kotor untuk melihat awan asli. Molly sudah bersihkan beberapa. Dan burung-burung menyerangnya. Awak kabin kurang baik melayani penumpang di kelas ekonomi. Jika melanggar aturan, mereka akan dimarahi, bahkan dipukul. Molly tidak memasang sabuk pengaman karena itu tidak nyaman. Caroline, bantu dia. Akhirnya dia bisa bernapas. Caroline suka sabuk pengamannya. Dia bisa pakai itu dan bakinya untuk membuat ayunan, agar dia bisa bermain selagi di pesawat. Pramugari marah karena dia tidak pakai sabuk pengaman. Molly hanya ingin bisa bernapas saja, dan juga ingin bermain ayunan. Jangan ganggu pilot selagi mereka bekerja. Tapi awak kabin yang cantik mengalihkan perhatiannya. Dylan ingin membuatnya terkesan dengan keahliannya. Terbang terbalik di bawah jembatan sedikit berlebihan. Sayapnya menyentuh air. Dylan menggambar hati di angkasa untuk si pramugari. Ini sangat romantis. Wow, sangat mengagumkan. Si pramugari itu merasa sangat senang. Caroline membuat sebuah lukisan. Molly tidak tahu apapun tentang seni, tapi menurutnya lukisan itu menyeramkan. Sebaiknya sembunyikan agar tidak ada yang melihatnya, tapi menurunkannya akan sulit. Dan itulah gunanya sistem keamanan. Hei, jangan sentuh lukisannya.
Molly tidak akan pernah menyerah. Dia tidak pernah bilang tidak. Bagaimana kalau ubah jendela menjadi lukisan hidup, dilukis oleh alam, kelas ekonomi menjadi galeri seni? Caroline menyukainya dan ingin membuatnya lebih baik lagi. Mungkin kita bisa mengubah rutenya. Dia harus menyogok pilotnya. Caroline tidak peduli soal uang. Bagi Dylan, uang adalah segalanya. Rute yang benar-benar menarik. Ingin lihat pemandangan? Molly akan menyukai ini. Sebelumnya dia melihat semua itu hanya di TV. Ini tidak seperti studi lapangan dari sekolah. Dia akan selalu mengingat hal ini. Tapi Caroline sudah melihat semuanya. Menara Eiffel tidak membuatnya tertarik. Molly ingin melihat seperti apa kelas bisnis. Masing-masing penumpang mendapatkan tablet. Itu keren. Apakah dia berencana mencurinya? Dia tampan memakai kumis. Oh, tabletmu ini tidak dapat sinyal. Kami harus perbaiki. Mereka sudah memiliki semua yang terbaik. Mereka tidak perlu tablet juga. Sebuah iPad akan membuat kelas ekonomi lebih nyaman. Caroline tidak suka penampilan baru Molly karena kumis itu ada di tangannya dan dia tidak bawa pencukur. Tapi untungnya dia membawa pinset. Ayo menonton video di YouTube. Akhirnya makan siang. Mereka sangat kelaparan. Molly menukar $1 terakhirnya untuk makanan. Dan itu adalah uang dari kakeknya. Dia terlalu lapar untuk berpikir. Itu hanya cukup untuk sebuah baki dan piring. Mungkin lain kali dia bisa membeli air. Caroline tidak akan memakan ini. Mungkin jika meminta baik-baik pada pilot, mereka akan berhenti di restoran favoritnya. Dylan senang melanggar aturan. Semoga tidak ada antrian. Ini makan siangmu. Dylan harus pergi dengan sangat cepat, dan itu sudah membuatnya senang. Menu yang ada di pesawat ini biasa saja, tapi Molly tidak pernah melihat beberapa kata ini. Ini tidak dijual di Taco Bell. Molly tidak punya uang, tapi dia mempunyai rencana. Dia selalu punya rencana. Oh, dia mabuk perjalanan. Molly bahkan tidak tahu cara mengeja turbulensi, tapi dia dapat permen gratis. Caroline juga merasa sakit. Pramugari harus memberinya permen. Mereka akan sakit sampai mereka kenyang. Setidaknya mereka punya banyak permen sekarang. Semoga mereka tidak sakit perut. Mereka harus buat rak penyimpanan untuk permen. Caroline mempunyai ide. Untungnya Molly punya notes tempel untuk mereka gunakan untuk menghiasi rak. Caroline menyukainya. Buat agar bisa dilipat. Hebat, tapi di mana permennya? Caroline mempunyai masalah besar. Shh, katakan pelan-pelan. Ada jerawat yang besar di dahinya. Kenapa kau berteriak? Pesawatnya jadi berguncang. Caroline tidak peduli. Dia rela membayar untuk menyingkirkan jerawat ini. Perawatan wajah tidak termasuk di kelas ekonomi. Molly pikir bisa mendapatkan sesuatu juga. Dia hanya membuat Caroline kesal. Dia harus bayar $100 untuk membuatnya diam. Oh sayang, jangan menangis ya. Molly sudah sangat lama membuat buku harian. Semua rahasianya ada di buku harian. Dia tidak akan berhenti sampai tahu isi buku harian itu. Oh, Molly ingin lemari? Aneh, kenapa tidak ingin yang lebih baik? Cukup gunakan uang. Abrakadabra, keinginan terwujud. Ini hari terbaik dalam kehidupan Molly. Detektor logam menahannya. Dia bawa sendok untuk makan atau menggali terowongan untuk kabur. Dia suka penampilan barunya. Itu bahkan lebih bagus. Sekarang Caroline tidak malu terlihat bersamanya. Tunggu, iya, itu dia. Kembalikan tampilan tadi. Oh, lemarinya rusak. Atau lebih baik seperti ini, Molly bisa membuat mainan dari apa saja. Tapi Caroline menginginkan sofa. Ini sangat hampa dan Molly hanya bermain. Caroline pikir uang bisa memperbaiki apa saja.
Dan dia benar. Dia memakai uang untuk dapatkan kursi empuk. Itulah keajaiban uang. Lihatlah yang bisa Molly lakukan. Dia bukanlah pesulap. Sepertinya uang tahu kalau dia miskin. Beberapa orang tidak cocok menjadi kaya. Tapi Molly membuat jalannya sendiri. Dia sedang mencari cara yang lain. Siapa yang butuh koper ini? Pakai saja semua pakaianmu. Molly punya ide bagus untuk membuat Caroline menjadi malu. Dia sangat ceroboh. Koper itu akan jadi kursi yang bagus. Bahkan ada sandarannya. Caroline seperti lemari manusia. Telinganya seperti gantungan. Akhirnya Molly bisa tidur selagi Caroline berusaha mengatasi pakaian kotor ini. Tidak ada AC di kelas ekonomi. Mereka benar-benar berkeringat. Molly melihat kipas milik si pramugari itu. Selagi dia tidur, kita bisa mencuri baling-balingnya dan jadikan milik kita. Terlalu panas untuk tidur. Pramugari terkejut melihat baling-balingnya hilang. Mungkin pilot yang mengambilnya dan memasang di pesawat agar terbang lebih cepat. Molly bukanlah pilot. Dia seorang insinyur. Dia membuat baling-balingnya lebih keren. Caroline kagum dengan kreativitasnya. Akhirnya, mereka punya kipas angin yang akan membuat mereka segar. Bagaimana dengan baling-baling lamanya? Si pramugari itu akan menanyai pilot. Ini kesempatan Molly mengembalikan baling-baling dan menghapus barang bukti. Biasanya tidak boleh mengganggu pilot, tapi ini keadaan darurat. Dylan tidak suka dituduh yang tidak dia lakukan. Dia bisa saja melakukannya, tapi dia tidak. Kau pasti sudah gila, tapi aku akan bantu. Dylan sangat yakin kalau si pramugari itu hanya menggodanya. Tapi semua itu tidaklah benar. Dia bahkan bukan tipenya. Si pramugari itu mendatangi kelas ekonomi untuk menari. Mereka sangat bingung. Bagaimana kau menari tanpa musik? Ayo menari bersama. Ini penerbangan yang menyenangkan. Para pilot ikut bergabung. Mereka pikir ini tantangan. Tapi kenyataannya bukan seperti itu. Sekarang pesawatnya jatuh. Pilot harus di belakang kemudi, bukan menari. Dylan, kembalilah bekerja. Oh, kereta makanan. Ada banyak kudapan di sini. Mereka merasa lapar. Tapi sayangnya, ini untuk kelas bisnis. Tidak ada untuk kelas ekonomi. Mungkin bisa mengakali sistem yang tidak adil ini. Selagi Caroline memarahi si pramugari, makanan yang dibawa ke kelas bisnis, ada beberapa yang hilang. Seseorang ada yang sudah memakan kue keringnya. Mungkin ada tikus di pesawat. Oh, ada penumpang gelap di kereta makanan. Molly, teman yang baik, dia bawa kudapan untuk Caroline. Ini adalah roti Prancis terbaik. Kau tidak bisa jalan-jalan di pesawat ini, tapi banyak yang bisa membuatmu sibuk. Wow, sebuah parasut. Molly perlu kain untuk membuat tempat tidur. Caroline menyukainya. Ada masalah dengan pesawatnya. Apakah pilotnya menggambar di angkasa lagi? Caroline mulai panik dan dia mengambil sebuah parasut. Tapi tidak ada isinya. Yang tersisa hanya ringnya saja. Hei, gelang yang bagus. Caroline sangat kesal dan ingin membalas temannya untuk hal ini. Apa kau suka itu? Bayangkan jatuh sejauh 10 mil. Caroline baru saja bangun, tapi dia tidak yakin apakah ini mimpi atau benar-benar terbang. Sejak dulu, Molly sangat ingin bisa terbang. Yang lainnya juga mengapung. Apa pesawatnya ada di luar angkasa? Para pilot ingin terbang dekat dengan matahari untuk bisa berjemur. Mereka berlibur selagi bekerja dan menikmati koktail legendaris Hex di pantai. Aku suka musim panas. Itu tidak bertanggung jawab. Kita sudah terlambat selama 4 jam. Kembali ke rute normal. Mereka tiba-tiba mendarat. Ini tidak apa-apa. Turbulensi biasa. Dylan sedang menyalurkan kemampuannya. Dan dia ingin menunjukkan kepada para penumpang. Para penumpang itu menyukainya. Bagus untuk pemula.
Lagu pertamanya menjadi viral. Dia benar-benar berbakat. Inilah penampil baru dalam musik pop. Para penumpang menyukainya. Dia bahkan menciptakan dansa viral. Pesawat mendarat tanpa pengawasan pilot. Wow, kita turun. Molly dan Caroline bekerja keras dengan ruangan itu. Sangat sayang meninggalkannya. Tunggu, bukankah itu Emma Cake dan Helen Clover? Investor paling kaya di dunia? Sepertinya mereka suka yang dibuat Molly dan Caroline. Oh my God. Pesawat ini akan menjadi pesawat prakarya pertama di dunia. Terbang kemana saja yang kita mau. Caroline dan sepupunya Molly baru saja melihat tentang ruangan rahasia di Instagram. Mereka juga ingin punya yang seperti itu. Caroline memang sangat kaya, jadi mampu membeli semua bahan bangunan yang terbaik. Tapi memindahkannya tidak akan mudah. Dia harus meminta bantuan sepupunya. Molly tidak pernah punya banyak uang. Tapi dia baik hati dan suka menolong. Sepupunya selalu memanfaatkan Molly. Molly melakukan apapun untuknya. Caroline menyuruhnya banyak bekerja dan membayarnya dengan bahan bangunan. Molly kesulitan memindahkan bahan-bahan itu, dan Caroline tidak mau membantunya sama sekali. Dia harus membuat kamarnya terlihat bagus. Molly sangat kecewa padanya. Dekorasi interior bisa mengatur suasana hati. Caroline ingin terlihat kaya. Dan Molly harus menggunakan penolakan Caroline. Hasilnya sama bagusnya. Caroline benar-benar marah. Setiap orang butuh rak di kamar mereka. Caroline menyimpan aksesoris dan tiara mahalnya di rak ini. Dan dia memperlakukan kamar Molly sebagai tempat sampah. Itu membuat frustrasi. Kreativitas Molly membantunya menggunakan sampah Caroline untuk sesuatu yang bagus. Dia bisa mengubah kotak biasa menjadi sesuatu yang luar biasa menggunakan cat. Ini terlihat sangat bagus. Saat kau punya banyak uang, kau bisa membeli semua jenis penerangan. Bagaimana Molly akan menerangi kamarnya? Ya, tidak semuanya harus menyala, ya kan? Terserah Molly saja. Segera, kamarnya punya lampu keren yang Caroline tidak mampu membelinya. Setelah kerajinan kecil Molly, sekarang dia harus mandi dalam gelap. Molly turun ke ruang bawah tanah untuk mencari harta karun. Pasti ada banyak barang bagus di sini. Untuk apa koper tua seperti ini? Apa yang Molly lakukan? Kita akan lihat nanti. Ada koper lagi di dalamnya. Ini tidak bisa untuk kamar barunya. Kecuali dia ubah menjadi kursi, ini sangat tidak nyaman. Tapi Molly sangat kreatif. Dia bisa mengubah apapun menjadi sesuatu untuk kamarnya. Ini sebenarnya bantal. Keren. Caroline menjadi iri. Jadi dia memesan banyak bantal squishy lucu untuk kamarnya. Dan Molly yang malang harus puas dengan barang-barang bekasnya. Dia seperti tikus abu-abu kecil yang sedih, dan Caroline seperti kucing yang akan mendapatkan krimnya. Caroline mampu membeli meja keren dengan laptop. Ini ruangan andalannya. Sekarang dia bisa menonton video trum-trum trik di kamar barunya. Molly merasa bosan sehingga dia dapatkan ide baru. Menggunakan apapun yang bisa dia temukan. Dia membuat meja dari tempat sampah. Karena dia tidak mampu membeli laptop, Caroline memutuskan untuk berbagi dengan senang hati. Molly terus mendapatkan ide-ide baru. Dia bisa membuat teleskop dari tabung tisu toilet dan karton. Caroline tidak butuh seni dan kerajinan. Dia hanya bisa membeli barang baru. Dia sedang menggoda Molly yang malang. Mungkin Molly tidak punya imajinasi yang mewah. Molly harus mencari sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh Caroline.
Jika dia menjelajahi rumahnya, mungkin dia bisa temukan sesuatu yang keren. Dia bisa gunakan tali dan jepitan baju. Caroline tidak mengira itu akan berhasil. Itu salah besar. Lihat tampilan foto yang menakjubkan ini. Caroline tidak terkesan. Dia membeli proyektor untuk memamerkan fotonya. Ide Molly menua seperti susu. Caroline punya banyak uang sehingga dia membutuhkan tempat khusus untuk menyimpannya. Brankas dengan kode rumit akan sempurna. Tapi dia tidak ingat dengan kodenya. Sekarang uang Caroline aman,